Bab 256, Panggilan Telepon Taraf. Setelah Julian menyelamatkan Priscilia, dia pergi. Dalam keadaan normal, dia tidak mau menyelamatkan orang. Kali ini dia menyelamatkan orang karena dia merasa Priscilia bukanlah orang jahat dan tidak punya niat buruk. Hanya karena Peter ingin mematahkan kakinya dan Priscilia membawanya pergi, dia tahu bahwa dia adalah gadis yang baik hati. Julian pergi makan lagi. Pada saat yang sama, di tengah sungai, Medical Street, Ashley membawa Michael menemui puluhan dokter tua Tiongkok. Para dokter tua Tiongkok ini menggelengkan kepala dan berkata bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan terhadap penyakit Michael. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Aku belum menikah, aku belum cukup bersenang-senang, dan aku ingin tidur dengan lebih banyak wanita. Michael hampir menangis. Ingat dalam 1 detik. Tadi malam, bintang cilik seksi itu membantunya sepanjang malam, tapi tidak ada respon. Ashley juga berada dalam dilema. Saya sudah berobat ke banyak dokter, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Anakku, jangan khawatir. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak baik, jadi kita akan pergi ke pengobatan barat. Saya akan membawamu ke rumah sakit kota untuk pemeriksaan. Ashley membawa Michael ke rumah sakit untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Namun hasil pemeriksaannya adalah fungsi-fungsi tertentu pada tubuh telah hilang sehingga mengakibatkan hilangnya kemampuan di suatu tempat, sangat merepotkan, atau bahkan tidak mungkin, untuk menyembuhkannya. Setelah mendapatkan hasil ini, Michael hampir pingsan. Sialan Julian. Ashley mengumpat dengan marah. Ayah, aku mohon, cari Julian dan biarkan dia menyembuhkanku. Aku tidak ingin hidup seperti ini seumur hidupku. Michael menarik Ashley dan terus berdoa. Ashley berkata dengan cepat, anakku, jangan khawatir, besok adalah konferensi pengobatan tradisional Tiongkok, dan dokter terkenal dari seluruh dunia akan berkumpul di sungai. Pasti akan ada seseorang yang bisa menyembuhkan Anda. Biarkan Ashley pergi dan memohon pada Julian. Itu tidak mungkin. Meskipun dia, Ashley, bukanlah orang yang sukses, dia tetaplah seorang miliarder. Bagaimana dia bisa menurunkan kekayaan bersihnya untuk mencari menantu? Setelah Julian menyelamatkan Priscilia, Peter pergi untuk memeriksa informasi Julian. Julian juga memiliki reputasi tertentu di Jiangzhou. Apa yang membuatnya terkenal bukanlah betapa kuatnya dia, tetapi fakta bahwa dia menikah dengan keluarga Hensel dan menjadi menantu dari rumah ke rumah, suatu hal yang sia-sia. Sebuah villa besar di tengah sungai. Priscilia duduk di sofa dengan bosan, dan puluhan pengawal berdiri di depannya. Dia memandangi lusinan pengawal di depannya dan berkata dengan tidak puas, baiklah, kalian, silakan mundur. Ini rumah, bahaya apa yang mungkin terjadi? Saya seperti pengikut, menyebalkan sekali. Saat ini, Peter datang. Nona, kami menemukannya. Priscilia tiba-tiba menjadi tertarik dan berteriak dengan semangat, siapa dia? Katakan padaku secepatnya. Peter berkata, orang yang menyelamatkan wanita muda itu bernama Julian. Dia adalah menantu dari sebuah keluarga di Jiangzhou. Keluarga ini adalah keluarga Hensel. Dulunya adalah keluarga kelas 2 dengan aset lebih banyak dari 1 miliar. Namun, selama ini, istri Julian, Sarah, tersinggung. Dia membunuh beberapa keluarga besar, menyebabkan keluarga Hensel ditindas dan dihancurkan sepenuhnya. Peter menceritakan semua yang dia ketahui. Dari Sarah menjadi gadis paling jelek di sungai, hingga menjadi gadis tercantik di sungai. Semua ini karena Julian. Namun, ada desas-desus di sungai bahwa Julian adalah pecundang dan tidak ada yang menyebutkan keterampilan medisnya. Priscilia menyentuh dagunya dan bergumam, ini aneh. Seseorang yang bisa menyembuhkan bekas luka Sarah di sekujur tubuhnya dan orang yang bisa menyelamatkanku. Orang seperti itu harus mahir dalam keterampilan medis. Bagaimana dia bisa bersedia menikah ke dalam keluarga Hensel dan menjadi seorang sia-sia? Peter. Nona, pesananmu. Priscilia berkata, ambil 10 miliar untuk menemui Julian. Berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawaku, dan pada saat yang sama bawa dia kepadaku. Saya ingin dia menjadi dokter kerajaan saya. Ya, aku akan segera pergi. Peter mengangguk dan pergi dengan cepat. Pada saat yang sama, dia menelepon pemilik keluarga jauh di utara dan melaporkan situasinya. Ikuti kata-kata Priscilia, 10 miliar tidak berarti apa-apa bagi keluarga dan kita. Julian pasti menjadi dokter Priscilia. Ya. Peter menutup telepon dan segera pergi mencari Julian. Julian, sebaliknya, telah kembali ke keluarga Hensel. Nicholas dan yang lainnya belum pergi, mereka masih di rumah. Mereka telah berdiskusi sepanjang hari, tetapi belum menemukan hasil. Julian tidak repot-repot memperhatikan, dan membiarkan keluarga Hensel sedikit menderita terlebih dahulu, dan kemudian membantu keluarga Hensel setelah konferensi keterampilan medis. Dia kembali ke kamar. Sarah duduk di meja, memegang buku dan membacanya dengan cermat. Sayang, apa yang kamu lihat? Sarah meletakkan buku itu dan berkata sambil tersenyum, saya bosan di rumah dan tidak tahu harus berbuat apa, jadi saya hanya membeli beberapa buku dan membacanya.
Julian mengangguk penuh penghargaan, ya, sangat bagus. Julian sangat puas karena Sarah tidak menyerah pada dirinya sendiri karena urusan keluarga Hansel, dan dia masih belum lupa untuk belajar sampai sekarang. Saat ini, teleponnya berdering. Ini adalah nomor yang tidak dikenal. Dia mendapat telepon. Hei, siapa? Ini aku, Taraf. Mendengar suara Taraf, Julian hanya bisa mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Apakah ada yang salah? Suara omelan Taraf terdengar di telepon. Julian, apakah ada orang seperti Anda yang bekerja seperti ini? Anda memiliki gaji pokok $5.000, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, tetapi Anda tidak bekerja. Sudah lama sekali dan kamu belum berhasil dalam satu bisnis pun. Julian mengerutkan kening. Mengapa Taraf merawatnya? Sarah bertanya, suamiku, siapa itu? Julian berkata, ya, itu Taraf. Sarah meliriknya dan berkata, nyalakan speaker ponsel. Julian tanpa daya menyalakan speaker ponsel. Julian, kamu harus lebih serius dengan pekerjaanmu. Apakah gaji pokok 5.000-mu sia-sia? Apakah ada tenaga penjualan sepertimu? Segera datang ke perusahaan. Jika kamu tidak melihat siapapun dalam waktu setengah jam, kemasi barang-barangmu. Sesuatu dan keluar. Dududu. Julian memandang Sarah dan berkata dengan ekspresi tidak berdaya, Taraf adalah wakil presiden Cross Times, bertanggung jawab atas semua urusan Cross Times. Saya adalah penjual di anak perusahaan Cross Times. Dia adalah milik saya lagi pula bosnya, tapi saya tidak mengerti bagaimana dia, seorang wakil presiden yang berkuasa, bisa menjaga saya, seorang manajer bisnis kecil. Sarah memarahi, pelajaran Taraf benar. Lihatlah kelas seperti apa kamu di sini. Kamu telah memancing selama 3 hari dan mengerjakan jaring selama 2 hari, tetapi aku belum melihat kamu bekerja dengan serius. Mengapa tidak? Bukankah kamu segera melapor ke perusahaan? Julian mengangguk tak berdaya, oke. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Taraf. Dia keluar dan pergi ke kota baru melintasi zaman. Kota baru lintas era dan gedung markas lintas era. Kantor yang indah. Taraf mengadakan pertemuan dan setelah menyelesaikan masalah yang ada, dia menggunakan hak istimewanya untuk menyelidiki file Julian dan menemukan informasi pribadi serta kinerja. Melihat kinerja Julian nol, dia tidak bisa menahan cemberut. Bagaimana orang seperti itu bisa makan dan minum di perusahaan? Dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada Julian dan kemudian menelepon. Dia melihat waktu itu. Saat itu baru pukul 4 sore, dan masih ada 1 jam sebelum dia pulang kerja. Julian tiba di markas besar lintas era dan berjalan langsung menuju lantai tempat kantor Taraf berada. Sebelum dia bisa mencapai kantor Taraf, dia dihadang oleh sekretaris Taraf. Hei, apa yang kamu lakukan? Seorang gadis cantik berusia awal 20-an memandang Julian dengan tangan di saku celana dan ekspresi riang, dan segera memanggilnya. Julian memandangi kecantikan kecil yang berjalan ke arahnya. Mengenakan setelan profesional kecil, rambut hitam panjangnya disisir ke belakang kepalanya dan diikat menjadi ekor kuda, memperlihatkan dahinya yang indah. Dia datang dengan sepatu hak tinggi. Ya. Sepatu hak tinggi itu bersentuhan dengan tanah, menimbulkan bunyi klik. Ini area kantor wakil presiden. Anda berasal dari departemen mana? Apa yang Anda lakukan di sini? Si cantik kecil datang dan memarahinya. Julian memandangnya dan berkata sambil tersenyum, Nona, saya di sini untuk menemui wakil presiden Taraf. Wakil presiden Taraf meminta saya untuk datang. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja. Sekretaris Taraf melihat plat identitas yang dikenakan di dada Julian dan tidak bisa menahan cemberut. Seorang penjual, Tuan Taraf akan menemui Anda. Taraf adalah wakil presiden Across Times dan mengelola perusahaan di bawah Across Times. Orang-orang yang bertemu dengannya semuanya adalah presiden anak perusahaan. Bagaimana seorang penjual kecil bisa memenuhi syarat untuk bertemu dengan Tuan Taraf? Paman, berhentilah membuat masalah. Demi bekerja di perusahaan yang sama, aku tidak akan mempersulitmu. Kamu bisa segera pergi. Jika Tuan Taraf disalahkan, kamu akan tamat. Paman, Julian menyentuh hidungnya. Apakah dia setua itu? Saya dipanggil paman oleh 2 orang hari ini. Bab 257, membakar triliun lagi. Sekretaris kecil ini cukup baik. Dia tidak mempermalukan Julian. Menurutnya, Julian hanya penasaran dan ingin datang ke area kantor wakil presiden untuk melihat-lihat. Benar-benar wakil presiden Taraf yang meminta saya untuk datang. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja. Jika Anda tidak meminta, saya bisa pergi. Jika Presiden Taraf menyalahkan saya, bisakah Anda menanggungnya? Sekretaris melihat bahwa Julian tidak terlihat berbohong lagi. Dia menatap Julian dengan ragu dan berkata, tunggu, saya akan memastikannya. Dia berjalan menuju kantor dengan sepatu hak tinggi, mengetuk pintu, dan berteriak, Tuan Taraf, ada seorang penjual bernama Julian. Apakah Anda memintanya untuk datang? Suara Taraf datang dari kantor, biarkan dia masuk. Sekretaris kemudian berbalik, berjalan menuju Julian, dan berkata, oke, sudah dikonfirmasi, ayo pergi.
Julian kemudian berjalan menuju kantor dan langsung membuka pintu. Taraf adalah wakil presiden. Kantornya sangat besar, sekitar 500 meter persegi, dan dekorasinya sangat indah. Dia duduk di kursi kantor, menyilangkan kaki, memandang Julian yang masuk, dan berkata sambil tersenyum bercanda, "Sekarang Anda telah belajar banyak, ini adalah kantor wakil presiden saat itu. Jika saya tidak memintamu untuk datang, kamu akan berada di sana selama sisa hidupmu. Saya bahkan tidak bisa masuk ke kantor wakil presiden." Julian berjalan mendekat dan duduk di sofa di tempat istirahat kantor. "Ambil secangkir teh dari meja dan minumlah. Katakan padaku, ada apa?" "Nak, itu teh yang aku minum." Taraf datang, mengertakkan gigi dan menatap Julian dengan dingin. "Oh." Julian berkata oh dan meletakkan tehnya. Dia menatap Taraf. Taraf mengenakan pakaian kerja, rambut panjang ditarik ke atas, dan memiliki temperamen yang cakap. "Bagaimana caramu bekerja?" Dia mengeluarkan formulir cetakan dan melemparkannya ke Julian. "Anda bergabung dengan perusahaan pada hari yang sama dengan saya. Lihat apa yang telah Anda lakukan selama ini." "Tuan Taraf, Anda adalah wakil presiden perusahaan dan Anda adalah orang yang sibuk. Bagaimana Anda bisa menjaga saya, seorang penjual kecil? Sekalipun kinerja saya buruk, bukan giliran Anda yang mengurusnya, kan?" Julian tampak tak berdaya. Dia hanyalah sebuah nama di lintas era. Tanpa diduga, Taraf menjadi lebih serius. Taraf menyilangkan tangannya, dengan sedikit senyuman di wajahnya yang cantik, mengubah sikapnya, dan bertanya, "Julian, katakan sejujurnya, siapa kamu? Kamu pandai dalam bidang kedokteran dan seni bela diri. Kamu dekat dengan Sarah, untuk apa ini?" Julian memandangnya. Mungkinkah gadis kecil ini meragukan identitasnya lagi? Dia tersenyum tipis dan berkata, "Status apa yang saya miliki? Saya hanya seorang pensiunan tentara." "Hentikan." Taraf tiba-tiba memasang wajah datar. "Kembali dari tentara." Jika sebelumnya, Taraf akan mempercayainya. Tapi setelah mengalami banyak hal, bagaimana dia bisa mempercayainya? Sekarang dia melihat ketenangan dan ketenangan dalam diri Julian. Sebagai karyawan lintas generasi, Julian tidak panik saat bertemu dengannya sebagai wakil presiden, tapi dia sangat tenang. "Apa hubunganmu dengan naga hitam?" Taraf menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Dia telah memikirkannya selama 2 hari terakhir. Semuanya sangat aneh. Mereka semua bernama Julian, dan keduanya ahli dalam bidang kedokteran dan seni bela diri. Perbedaannya hanya pada penampilan. Namun terlalu mudah bagi seseorang yang memiliki keterampilan medis untuk membuat masker kulit manusia. Selain itu, Julian menikah dengan keluarga Hansel. Dia mulai ragu. Memanggil Julian ke sini, menanyakan pekerjaannya adalah palsu, menanyakan identitasnya adalah hal yang nyata. Julian menyentuh hidungnya. Gadis kecil ini cukup tanggap, dan dia benar-benar memikirkan dia dan naga hitam bersama-sama. "Tuan Taraf, Anda terlalu banyak berpikir. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan naga hitam?" "Naga hitam sudah mati." Seluruh negara Daxia terdiam. Julian berkata dengan tenang. "Ya." Taraf tidak mempercayainya. Semakin dia memandang Julian, semakin dia merasa bahwa Julian tidak biasa. Julian juga kembali dari tentara di hutan belantara selatan. Celia segera mengetahui kedatangan Julian ke lintas era. Celia tahu bahwa Julian sedang mencari Taraf, jadi dia juga meninggalkan kantor dan berjalan menuju kantor Taraf. "Tuan Celia." Sepanjang jalan, semua orang di perusahaan menyambut saya dengan hormat. Celia mengabaikannya, mendatangi pintu kantor Taraf, dan mengetuk dengan lembut. "Siapa?" Taraf sedang memeriksa Julian. Ketika dia mendengar ketukan di pintu, dia berbalik dan bertanya, "Apakah kamu tidak melihat bahwa saya sedang sibuk?" "Saudara Fisher, ini aku, Celia." Suara Celia terdengar dari luar pintu. Saudara Fisher, membuat Taraf bingung. Julian juga mengerutkan kening, Celia akan datang. Setelah Taraf sedikit terkejut, dia melirik ke arah Julian yang sedang duduk di sofa, lalu pergi membuka pintu secara langsung dan menyapa Celia dengan senyuman di wajahnya. "Ketua, mengapa Anda ada di sini? Cepat masuk." Celia memasuki kantor, berjalan ke arah Julian dengan sepatu hak tinggi, dan berkata dengan hormat, "Saudara Fisher, mengapa kamu tidak memberitahu aku sebelumnya ketika kamu datang ke perusahaan sehingga aku bisa pergi dan menyambutmu?" Julian sedikit merentangkan tangannya dan berkata, "Saya juga tidak ingin datang. Tuan Taraflah yang mengatakan bahwa penampilan saya tidak memenuhi standar dan datang menanyai saya." "Ah." Taraf bingung. Apa yang sedang terjadi? Celia, ketua lintas generasi, dipanggil saudara Julian. "Apa asal-usul anak laki-laki ini?" Celia berbalik dan memandang Taraf, yang memiliki ekspresi keheranan di wajahnya, dan berkata dengan dingin, "Wakil Presiden Taraf, Anda benar-benar berdedikasi. Sebagai Wakil Presiden, Anda bahkan tidak bisa bertanya tentang kinerja seorang pramuniaga." Saya, Ketua, bukan itu masalahnya. Tolong dengarkan penjelasan saya.
Taraf panik dan berbicara dengan cepat, mencoba menjelaskan. Julian sedikit menyerah dan berkata, lupakan, tidak apa-apa. Ya. Celia tidak melanjutkan masalah ini dan berkata dengan hormat, Saudara Fisher, apa yang terjadi kemarin adalah karena kelalaian saya. Saya pasti akan melakukan apapun yang Anda minta saya lakukan di masa depan. Jangan khawatir tentang masalah sepele. Keluarga Hansel terlalu merasa benar sendiri. Biarkan mereka sedikit menderita. Ya. Celia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, tidak. Badai dahsyat muncul di hati Taraf. Julian ini, dia tidak berani memikirkannya. Dia tidak berani berspekulasi tentang identitas Julian. Ngomong-ngomong, Julian tiba-tiba berbicara dan bertanya, perusahaan mana yang baru-baru ini menekan perusahaan lintas generasi? Celia melirik Taraf dan bertanya, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak melaporkan urusan perusahaan kepada Saudara Fisher? Taraf melirik Julian. Dia memanggil Julian ke sini untuk mempertanyakan kinerja. Mengapa sekarang dia melaporkan kepada Julian tentang perusahaannya? Aku kaget, bingung, dan sangat bingung. Ketua sudah berbicara, tapi dia tidak berani mengabaikannya dan menjawab dengan cepat. Akhir-akhir ini memang banyak perusahaan yang menentang lintas era, antara lain Kamar Dagang Abadi, Aliansi Bisnis 5 Provinsi, dan beberapa perusahaan dalam negeri ternama. Sekarang perusahaan tersebut membakar uang setiap hari, dan tidak banyak sisa uang di rekening perusahaan, dan perusahaan sekarang membuat pengaturan dan kontrol yang komprehensif untuk membangun perusahaan yang melibatkan makanan, pakaian, perumahan dan transportasi, dan berkaitan erat dengan manusia. Taraf memperkenalkan dengan cepat. Julian mendengarkan dengan seksama. Ini semua yang dia harapkan. Taraf melanjutkan, beberapa keluarga besar di Kyoto bergabung untuk membeli sebidang tanah di pinggiran kota Jiangzhou dengan tujuan membangun kota baru. Sekarang, banyak perusahaan yang untuk sementara mengajukan permohonan untuk menetap di kota baru lintas era dan menunggu untuk melihat situasinya. Julian mengangguk dan berkata, melihat ke belakang, saya akan mentransfer 1 triliun ke rekening perusahaan terlebih dahulu. Saya dapat menyebarkannya sesuai keinginan dan mengontrolnya sesuai keinginan. Saya tidak ingin mendapat untung dalam waktu singkat, tapi yang saya inginkan adalah membangun bisnis yang nyata. 1 triliun. Celia dan Taraf terkejut. Julian tersenyum tipis dan berkata, jika Anda membakar triliunan ini dan masih belum melakukan sesuatu yang terkenal, Anda, Wakil Presiden, akan menjadi akhir dari semuanya. Ya. Taraf segera mengangguk. Celia berkata, Saudara Fisher, saya tidak akan mengganggumu lagi, saya akan melakukan pekerjaan saya dulu. Julian sedikit menyerah, silakan. Setelah Celia pergi, Taraf kembali sadar dan menatap Julian dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kamu sebenarnya adalah bos di balik layar lintas era. Celia hanyalah boneka, seseorang yang mendengarkanmu. Siapa kamu? Dia menatap Julian, mencoba melihat ke dalam dirinya. Bab 258, penolakan 10 miliar. Julian menyentuh hidungnya dan bertanya, mengapa kamu menatapku seperti ini? Siapa kamu? Taraf bertanya lagi. Identitas Julian yang terungkap hari ini berada di luar imajinasinya dan merusak kesadarannya. Siapa sangka pria yang bersedia menjadi menantu keluarga Hansel ternyata menjadi bos di balik layar lintas era. Tak hanya menghabiskan triliunan dolar untuk membeli kota baru yang membentang di era tersebut. Tapi sekarang dia menghabiskan triliunan lagi untuk mengembangkan kerajaan bisnis. Berapa banyak uang yang dia punya? Taraf tidak dapat membayangkannya. Julian tersenyum tipis dan berkata, siapa lagi yang bisa melakukannya? Saya Julian, menantu keluarga Hansel dan suami Sarah. Tidak, jawab Taraf, kamu adalah naga hitam Julian Fisher. Julian mengoreksinya, naga hitam itu sudah mati. Bagaimana saya bisa menjadi naga hitam? Ngomong-ngomong, apakah ada hal lain? Jika tidak, saya akan pergi dulu. Julian berdiri dan hendak pergi. Berhenti! Teriak Taraf. Julian menatapnya dengan senyum lucu di wajahnya, apakah Anda masih akan bertanya kepada saya tentang kinerja nol saya, atau apakah Anda akan memecat saya? Taraf ingin mengatakan ya. Tapi dia tidak punya keberanian untuk mengatakan ini. Aku akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakanmu. Akhirnya dia mengatakan ini. Sekarang, dia akhirnya tahu kenapa dia melamar posisi manajer departemen tetapi akhirnya langsung menjadi wakil presiden. Semua ini atas izin Julian. Tanpa persetujuan Julian, bagaimana dia bisa mendapatkan posisi wakil presiden? Rasanya konyol bahkan ketika aku memikirkannya. Sebuah pukulan yang sangat besar, dia benar-benar mengira dia adalah sampah. Dia melihat orang yang salah untuk pertama kalinya. Julian mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan pergi. Taraf memandang Julian meninggalkan kantor, sampai Julian membuka pintu dan berjalan keluar. Dia duduk tak berdaya di sofa di tempat istirahat. Ekspresinya sangat rumit saat ini, dan dia tidak tahu siapa dia. Siapa dia?
Taraf tidak dapat memahaminya. Julian, yang menikah dengan keluarga Hansel, sebenarnya adalah orang yang membeli kota baru Interera dan merupakan bos di balik grup Interera. Sejak terakhir kali di Longkuan Zuang, dia curiga terhadap Julian. Dia baru saja mengasosiasikan Julian dengan naga hitam, mengira bahwa dia adalah naga hitam. Sekarang tampaknya dia bukanlah naga hitam, tetapi memiliki asal-usul yang lain. Namun, dia tidak tahu dari mana asalnya. Pria yang saleh. Taraf berbisik. Begitu Julian keluar dari gedung Interera, sebuah Rolls-Royce melaju keluar. Seorang pria parubaya keluar dari mobil dan berjalan cepat menuju Julian. Tuan Fisher. Pria parubaya itu berbicara dengan hormat. Julian memandang Peter yang muncul dan berkata dengan tenang, "Apa, ada yang salah?" Peter mengeluarkan sebuah cek dan menyerahkannya. Ini adalah cek sebesar 10 miliar sebagai ucapan terima kasih kepada Tuan Fisher karena telah menyelamatkan wanita muda itu. Ini juga merupakan biaya untuk mempekerjakan Tuan Fisher menjadi dokter kerajaan bagi wanita muda itu. 10 miliar? Julian cukup terkejut. Di seluruh negeri, tidak banyak orang yang bisa dengan mudah menarik uang tunai 10 miliar. Dari mana asal-usul Priscilia yang sebenarnya menghabiskan 10 miliar untuk berterima kasih padanya? Namun, dia tidak kekurangan uang. Baginya, uang hanyalah angka. Tidak peduli. Julian bergeming dan berkata dengan tenang, "Selamatkan dia, hanya saja dia beruntung dan kebetulan bertemu dengan saya, itu saja." Setelah mengatakan itu, Julian berbalik dan pergi. Peter mengerutkan kening. Ini 10 miliar. 10 miliar adalah godaan yang fatal bagi orang biasa. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah mengorbankan hidup mereka demi uang selama berabad-abad. Sekarang dia memberikan 10 miliar secara gratis, tetapi Julian tidak menginginkannya. Mungkinkah dia benar-benar ahli duniawi yang tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan? Dia bergumam pelan. Julian meninggalkan Interera dan tidak kembali. Dia pergi ke rumah sakit militer untuk menemui Kevin. Peter juga kembali. Di tengah sungai, di sebuah villa besar. "Nona," dia menolak. "Apa, tolak?" Priscilia tampak terkejut dan meninggikan suaranya hingga 80 desibel. 10 miliar, tolak saja. "Ya, aku bingung. Ini 10 miliar. Dia bekerja di Crossera Group, dan gaji pokoknya hanya 5.000. Dengan komisi kinerja, dia bisa menghasilkan 20.000 sebulan, itu luar biasa. Dan sekarang keluarga Hansel bangkrut. Dia seharusnya sangat membutuhkan uang ini, jadi mengapa dia menolak?" Peter juga tidak mengerti. "Nona, mungkinkah dia benar-benar ahli dari dunia ini dan tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan?" Priscilia melirik Peter, "Apakah kamu bodoh? Apakah ada orang seperti itu di dunia ini?" Peter berpikir sejenak, dan sebenarnya tidak ada orang seperti itu di dunia ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Hanya ada satu kemungkinan." "Hah?" Priscilia menatapnya. Peter menganalisis, dia tahu bahwa wanita muda itu berasal dari utara dan merupakan anggota keluarga dan di utara. Dia tahu kekuatan keluarga dan... Bukannya dia tidak meremehkan 10 miliar, tapi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta lebih banyak uang. Priscilia berpikir sambil berpikir, kemungkinan besar inilah masalahnya. Segera dia berkata, "Peter, izinkan saya mengingatkan Anda, dia dapat menyembuhkan penyakit saya. Apakah saya dapat bertahan atau tidak sepenuhnya bergantung pada dia? Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan, dia harus dibawa ke saya." Peter mengangguk dan berkata, "Nona, saya telah memberitahu tuannya. Tuan telah menghentikan apa yang dia lakukan dan ada di sini. Dia diharapkan mencapai sungai sebelum gelap." Sore ini, Julian menemani Kevin di rumah sakit. Kebugaran fisik Kevin sangat baik, jauh lebih baik dari orang biasa. Kemampuan memperbaiki diri tubuhnya sangat kuat, beberapa kali lipat dari orang biasa. Hanya saja dia ingin merokok. Erin, yang merawatnya, tidak membiarkan dia mengatakan apapun. Baru setelah Julian tiba dia mulai merokok. Sebentar lagi hari sudah malam. Julian juga meninggalkan rumah sakit militer dan kembali ke keluarga Hansel. Di saat yang sama, villa keluarga dan didukung oleh sekelompok pengawal, seorang pria parubaya masuk. Pria ini berusia sekitar 50 tahun, cukup kuat, dengan janggut di seluruh wajahnya, dan terlihat agak liar. Orang yang berpenampilan liar memiliki latar belakang yang bagus. Dia adalah Tuan Utara. Seorang bos kaya mengendalikan semua bisnis biji di utara. Ada tambang batu bara, tambang emas, tambang perak, dan tambang berlian di bawah kendalinya. "Ayah!" Priscilia berlari menuju pria kasar itu dan jatuh ke pelukannya. "Haha, Priscilia!" Pablo tertawa keras dan memeluk Priscilia. "Tuan," Peter berkata dengan hormat. Pablo menurunkan Priscilia dan bertanya, "Peter, siapa yang menyelamatkan Priscilia?" Peter berkata dengan jujur, "Namanya Julian." Dia menceritakan kisah Julian secara detail, bahkan berbicara tentang situasi keluarga Hansel saat ini, dan juga berbicara tentang penolakan Julian untuk meminta cek 10 miliar. "Oh benarkah?"
Adakah yang bisa menolak 10 miliar? Pablo juga tampak terkejut. Priscilia berkata dengan genit, "Ayah, dia menyelamatkanku. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, serahkan saja dia kepadaku." Pablo membelai rambut hitamnya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir Priscilia, aku pasti akan menyelesaikannya." "Peter, Tuhan, berikan perintahmu. Bantu aku membuat janji dengan penanggung jawab keluarga White dan keluarga Sawyer. Aku ingin bertemu mereka." "Ya." Peter segera pergi untuk membuat pengaturan. Bab 259, selalu ada orang yang tidak memiliki penglihatan. Julian kembali ke rumah. Nicholas dan yang lainnya akhirnya pergi. Sarah berganti pakaian menjadi gaun yang ramping, merias wajah tipis-tipis, dan menata gaya rambutnya dengan cermat. Rambut hitam lurus panjangnya dibuat menjadi rambut bergelombang. Dia mengenakan gaun putih dengan leher V dan kalung kristal tergantung di lehernya. Cocok dengan leher yang adil, sangat menarik. Julian menatap Sarah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Sayang, apakah kamu akan keluar?" Sarah mengangguk, "Baiklah, Cindy ingin mentraktirku makan malam. Dia telah banyak membantu keluarga Hansel, jadi aku harus berterima kasih padanya secara langsung." Julian juga tidak makan, jadi dia tersenyum dan berkata, "Bolehkah aku pergi makan bersamamu?" "Jika kamu ingin pergi, pergi saja." Sarah tidak menolak. "Bagus. Ingat dalam 1 detik." Setelah Julian memasuki rumah, dia keluar lagi tanpa duduk. Keduanya keluar bersama. Julian mengusir komunitas tersebut. "Sayang, kamu mau kemana?" Sarah berkata, "Hotel Grandview." "Bagus." Julian membuka navigasi, mencari Hotel Grandview, dan berkendara ke sana. Restoran Grandview juga terkenal di Jiangzhou. Meski tidak sebagus Mei Xuan, harga di sini lebih terjangkau dan bisnisnya lebih populer. Restoran Yulai. Seorang wanita kurus berdiri. Tingginya sekitar 1,78 meter, mengenakan pakaian kasual, dengan rambut hitam panjang diikat ekor kuda, dan memiliki aura awet muda. Dia adalah Cindy. Cindy melihat ke kiri dan ke kanan. Segera, Julian dan Sarah muncul di depan mata. Dia berlari mendekat dan meraih tangan Sarah. Sarah, kakak ipar, kamu di sini juga." Julian tersenyum dan berkata, "Seseorang mentraktirku, jadi aku akan mendapat makanan gratis. Apakah kamu keberatan?" "Tidak mungkin, sudah terlambat bagiku untuk berbahagia." Sambil memegang tangan Sarah, dia berjalan menuju hotel. "Ayo pergi, aku sudah memesan meja. Sekarang waktunya makan malam. Semua kamar pribadi sudah habis. Aku sudah memesan lobi." "Tidak masalah, dimanapun bisa dilakukan." Julian merentangkan tangannya sedikit. Mereka bertiga memasuki hotel bersama-sama. Di bawah bimbingan pelayan, dia datang ke meja yang disiapkan oleh Cindy. Cindy mengambil menu dan menyerahkannya kepada Julian. "Kakak ipar, kamu ingin makan apa?" Julian menyerahkannya kepada Sarah dengan santai dan berkata, "Istri, silakan pesan." Sarah mengambilnya, memesan beberapa lauk pauk, dan menyerahkannya kepada Cindy. Cindy bekerja lintas generasi dan masih menjadi penanggung jawab utama sebuah departemen. Gajinya sangat objektif. Setelah memesan, Sarah tampak bersyukur. "Cindy, terima kasih. Jika bukan karena kamu kali ini, keluarga Hansel bahkan tidak akan punya tempat tinggal." Cindy sudah mengetahui hal ini dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, ini hanya sedikit usaha." Julian duduk di samping tanpa berbicara, mendengarkan keduanya mengobrol. Makanan disajikan dengan cepat. Julian lapar dan melahap makanan terlepas dari penampilannya. Di tengah makan, beberapa pria muda dengan pakaian modis masuk. Salah satu tuan muda ini, Cindy, juga mengenalnya, dan itu adalah pelamarnya Rohit. Selama ini, Rohit telah mengganggunya. Rohit sepertinya tahu bahwa dia sedang makan di sini. Setelah memasuki restoran, dia berjalan langsung menuju Cindy. Setelah mengundang beberapa temannya untuk duduk di meja di sebelah Cindy, dia berdiri, berjalan menuju Cindy, dan berkata dengan senyum murah hati, "Cindy, kebetulan sekali, kamu juga makan di sini." Cindy tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa aku terus bertemu denganmu kemanapun aku pergi?" "Rohit, apakah kamu mengirim seseorang untuk mengikutiku?" "Bagaimana ini mungkin?" Rohit membalas, "Saya bersumpah sama sekali tidak ada hal seperti itu. Ini pasti suatu kebetulan, atau ini adalah takdir." "Rohit, siapa cantik ini? Mengapa kamu tidak memperkenalkan saya?" Seorang pria berdiri, memandang Cindy, dengan senyuman di wajah tampannya, dan memperkenalkan dirinya. "Halo, cantik, saya Hoki Green, ayahku Donnie Green, dan grup Wanseng adalah milik keluargaku." Hoki melaporkan status keluarganya. Cindy mengabaikannya. Rohit tersenyum dan memperkenalkan, "Saudara Green, namanya Cindy, dia adalah pacarku." Wajah Cindy langsung menjadi gelap. "Rohit, jangan malu-malu. Siapa pacarmu?" "Tidak sekarang, dan tidak di masa depan."
Rohit berkulit tebal dan tidak merasa malu sama sekali. Dia berkata sembarangan, cepat atau lambat kamu akan menjadi pacarku. Hei, bukankah ini Sarah? Hoki mau tidak mau matanya berbinar ketika dia melihat Sarah. Selama ini, Sarah sangat terkenal di Jiangzhou. Pertama dia dinilai sebagai wanita tercantik di sungai, kemudian dia memiliki suami yang tidak berguna, dan kemudian dia bertunangan dengan Billy dari keluarga Sawyer dibalas, bangkrut total, dan direduksi menjadi keluarga kelas bawah. Mata Hoki tertuju pada Sarah, mengamati tubuhnya satu persatu, melihat dari atas ke bawah, dengan kepuasan di wajahnya. Sarah, ku dengar keluarga Hansel bangkrut dan keluarga Hansel terlilit hutang. Datang dan minum bersamaku. Bagaimana kalau aku memberimu beberapa juta? Haha. Beberapa pemuda yang menemaninya tidak bisa menahan tawa. Saudara Hoki, Sarah tidak bernilai jutaan sekarang. Hanya beberapa ratus dolar untuk makan bersamanya sudah sepadan. Bahkan jika Anda membayar untuk tidur malam, biayanya tidak banyak. Sarah, aku akan memberimu 30.000. Bagaimana kalau tidur denganku di malam hari? Beberapa orang berbicara dengan bercanda. Wajah Sarah muram. Cindy memandang Rohit dan yang lainnya dengan wajah cemberut dan memarahi, tersesat. Julian, yang sedang asyik makan, meletakkan sumpitnya, mengambil handuk kertas di atas meja, menyeka minyak dari mulutnya, dan berdiri dengan tenang. Sayang, apa yang kamu lakukan? Sarah menariknya tepat waktu dan membujuknya, mereka punya mulut. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Pura-pura saja tidak mendengar. Jangan pukul mereka. Sarah mengetahui sifat Julian dan akan memukul orang kapanpun dia tidak setuju. Selama periode ini, saya mengalahkan banyak orang dan mendapat banyak masalah. Ini juga membawa banyak masalah bagi keluarga Hansel. Julian berdiri dan melihat ke arah Rohit. Hoki dan yang lainnya berjalan mendekat, memutar kera Rohit, menariknya ke atas, dan melemparkannya dengan keras, melemparkannya beberapa meter jauhnya. Teriakan. Kemudian, dia menjambak rambut Hoki dan membantingnya ke dinding dengan paksa. Tabrakan ini menyebabkan kepala dan kepala Hoki berdarah, membuatnya pusing. Meninggalkan Hoki, dia menendangnya segera setelah dia mengangkat kakinya. Beberapa orang lainnya diusir. Serangan Julian cepat, akurat, dan penuh kebencian. Beberapa pemuda terjatuh dalam sekejap. Dia bertepuk tangan, duduk, dan tersenyum pada Sarah yang berwajah datar, di sini jauh lebih tenang. Julian, apa yang kamu lakukan? Menyuruhmu untuk tidak menimbulkan masalah. Wajah Sarah pucat. Semua orang ini memiliki latar belakang yang bagus. Terutama Hoki, ini adalah putra Doni, dan grup Wanseng milik Doni berada di urutan kedua setelah Qianjun, umur panjang, dan kelompok lain di sungai. Saat ini, penjaga keamanan hotel bergegas. Kemudian teriakan dingin terdengar, siapa yang membuat masalah di Grandview? Saat petugas keamanan tiba, seorang pria berjas datang. Rohit, Hoki dan yang lainnya sudah bangun. Hoki menutupi kepalanya yang memar dan tangannya berlumuran darah. Dia tampak galak dan meraung, manajer Oscar, patahkan kaki anak ini. Oscar, manajer Grandview, segera memerintahkan, hubungi saya. Selusin penjaga keamanan memegang tongkat listrik dan bergegas menuju Julian, takut mereka akan diperlambat. Julian membanting meja, meletakkan tangannya di atas meja, dan melompat keluar dalam sekejap. Dua orang yang pertama bergegas langsung ditendang ke tanah dan berteriak kesakitan. Kemudian ambil tindakan dengan cepat. Bagaimana penjaga keamanan ini bisa menjadi lawannya? Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari selusin penjaga keamanan tergeletak di tanah sambil merengek. Julian tampak tidak berdaya. Dia hanya ingin makan, tapi kenapa banyak sekali pria buta yang bersikeras mempermainkan istrinya? Julian, kamu pecundang, kamu sudah selesai. Hoki memegang beberapa tisu di satu tangan dan menutupi kepalanya yang memar, menunjuk ke arah Julian dengan tangan lainnya, dan mengutuk dengan keras, kamu telah menyebabkan masalah besar. Bab 260, datanglah padaku jika kamu punya sesuatu. Oscar, manajer Grandview, sangat marah saat melihat satpam yang terjatuh ke tanah. Wah, kamu sudah tamat. Tidak peduli apa latar belakangmu, jika kamu memukul seseorang di Grandview, kamu sudah tamat sepenuhnya. Karena itu, Oscar menelepon. Bos, seseorang membuat masalah di hotel. Itu Julian, menantu keluarga Hansel. Saatnya makan malam dan restorannya ramai. Tiba-tiba terjadi perkelahian. Orang-orang yang datang untuk makan takut dirugikan dan segera dievakuasi. Hanya beberapa orang pemberani yang melihat dari kejauhan. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponselnya dan diam-diam merekam adegan tersebut. Sarah menunjukkan ketidakberdayaan dan keputusasaan di wajahnya. Julian pandai dalam segala hal, dia hanya suka melakukan sesuatu. Dia tahu bahwa Julian membela dirinya, tetapi dia melakukan ini setiap saat, memukul orang setiap saat, yang membawa banyak masalah bagi keluarga Hansel. Jika Julian tidak mengambil tindakan dari keluarga Sawyer, keluarga Hansel tidak akan menderita bencana ini. Cindy tampak tenang.
Dia tahu identitas Julian, dia adalah naga hitam. Meski kini sudah mengundurkan diri, ia tetap menjadi bos di balik layar lintas era. Julian benar-benar tidak memperhatikan beberapa pemuda kaya. Pemilik Hotel Grandview adalah Gerald dari keluarga White. Hari ini, orang besar dari utara ingin bertemu dengan kepala keluarga Sawyer dan keluarga White. Hotel, lantai 3. Dillon dari keluarga White, Hughes, pengurus keluarga Sawyer saat ini, dan Gerald, bos Grandview, duduk berdampingan. Duduk di hadapan mereka bertiga adalah seorang pria berpenampilan tebal dengan janggut lebat. Di sebelahnya duduk seorang wanita cantik berbaju hitam. Ini Pablo dan Priscilla. Di belakangnya berdiri Peter. Pablo memandang keluarga Sawyer dan keluarga White dan berkata dengan tenang, "Saya mendengar bahwa Anda menargetkan keluarga Hansel dan mengambil tindakan terhadap keluarga Hansel, menyebabkan keluarga Hansel bangkrut." Dillon mengerutkan kening. Mengapa orang besar dari utara ini menanyakan hal ini? Hughes, pengurus keluarga Sawyer saat ini, tampak sedih dan berkata dengan suara dingin, "Keluarga Hansel pantas mati. Karena keluarga Hansel, kakak laki-laki tertua saya meninggal secara tragis dan keponakan saya masih terbaring di rumah sakit. Dia harus menghabiskan seluruh hidupnya di kursi roda. Sekarang hanyalah permulaan, saya akan membunuh semua orang di keluarga Hansel secara perlahan." Pablo tidak menyangka seberapa dalam kebencian antara keluarga Hansel dan keluarga Sawyer. Ketika dia bertemu orang-orang dari dua keluarga besar, dia hanya ingin menyelesaikan dendam dan membalas kebaikan Julian karena telah menyelamatkan nyawa putrinya. "Julian, menantu keluarga Hansel, menyelamatkan nyawa putriku. Bisakah kalian berdua menjagaku, Pablo, agar masalah ini dapat diselesaikan dan keluarga Hansel tidak lagi bertanggung jawab?" Pablo membuka mulutnya dan menyatakan tujuan perjalanannya. Wajah Dillon juga menjadi gelap dan dia berkata, "Pablo, siapa kamu dan Julian?" "Oh." Pablo menjadi tertarik dan bertanya, "Saya benar-benar tidak tahu. Saya ingin mendengar detailnya." Dillon berkata, "Dia adalah naga hitam. Naga hitam yang diturunkan pangkatnya. Sebelum dia menjadi naga hitam, dia menggunakan kekuatannya untuk menekan aliansi bisnis di 5 provinsi dan secara paksa membeli kota baru lintas era dengan harga murah." Hughes mengangguk dan setuju. Selain itu, Julian telah membuat keluarga Sawyer saya merasa tidak nyaman kali ini. Ini adalah dendam yang sulit diselesaikan. Pablo tiba-tiba sadar. Ternyata itu adalah naga hitam. Dikabarkan bahwa naga hitam tidak terkalahkan di dunia dan memiliki keterampilan medis terbaik di dunia. Memang benar, pantas saja dia meremehkan 10 miliar. Ternyata itu adalah bos di balik layar lintas era. Priscilla juga tampak kaget. Dia tidak menyangka naga hitamlah yang menyelamatkannya. Dia adalah mantan Panglima Southern Wilderness. Bukankah dia sudah mati? Bukankah dia meninggal di jalur Tianshan di luar hutan belantara selatan? Seluruh negeri mengheningkan cipta beberapa hari yang lalu. Kenapa kamu masih hidup? Setelah mengetahui identitas asli Julian, Pablo juga menjadi malu. Ini memang sebuah kebencian yang tidak dapat diatasi. Jika itu dia akan bertarung sampai mati dengan Julian. Jika itu adalah dendam biasa, dia pasti bisa menyelesaikannya jika dia melapor. Namun, ini adalah kebencian yang sulit untuk diselesaikan. Meskipun ia memiliki pengaruh di utara, aliansi bisnis 5 provinsi tidak membuang-buang uang. Dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Kalian berdua, bagaimana kita bisa menyelesaikan dendam ini? Ini tidak bisa diselesaikan. Sama sekali tidak mungkin." Hughes dan Dillon berbicara pada saat bersamaan. "Kalau begitu, ayo menyerah dan berpura-pura aku, Pablo dan belum pernah ke sini." Pablo tidak banyak bicara, berdiri dan memerintahkan, "Ayo pergi." Saat ini, Gerald menerima telepon. "Ya, saya mengerti." Setelah menutup telepon, dia berkata, "Ayah, seseorang membuat masalah di restoran." "Oh, siapa?" tanya Dillon. Gerald memandang Pablo yang berdiri untuk pergi, sedikit ragu-ragu dan berkata, "Ya, itu Julian." Brak. Dillon menepuk meja dan tiba-tiba berdiri, "Bajingan ini, saya tidak mengganggunya, tetapi dia membuat masalah di restoran keluarga White saya. Ayo turun dan melihat." Pablo juga mendengar ini dan tidak bisa menahan cemberut. Priscilla menarik Pablo dan berkata dengan genit, "Ayah, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menjadikan Julian sebagai dokter kerajaanku." Pablo tampak malu di wajahnya. Jika itu orang biasa, dia pasti bisa mengatasinya. Tapi ini adalah naga hitam, yang pernah menjadi pelatih hutan belantara selatan dan salah satu dari 5 pelatih hebat di Gritsia. Meskipun dia telah mengundurkan diri sekarang, dia masih menjadi bos di belakang layar lintas era dan nilainya tidak kalah dengan dirinya. "Priscilla, ini. Saya tidak peduli, saya tidak peduli." Priscilla membuat keributan. "Oke, ayo turun dan lihat dulu." Lantai pertama. Julian memandang Hoki, Rohit, dan manajer hotel Oscar, dan berkata dengan tenang, "Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat membiarkan saya menyelesaikannya." "Maaf." Sarah berdiri,
Tanpa meminta maaf, membungkuk, dan meminta maaf, Tuan Rohit, Tuan Hoki, saya benar-benar minta maaf. Saya meminta maaf kepada Anda atas nama Julian. Sayang, apa yang kamu lakukan? Julian menarik Sarah dengan ekspresi tidak puas dan berkata, untuk apa kamu meminta maaf? Merekalah yang harus meminta maaf. Hoki berteriak dengan dingin, Sarah, apakah menurutmu permintaan maaf sudah selesai? Sudah kubilang, masalah ini belum selesai. Jika Julian tidak dibunuh, nama keluargaku bukanlah Green. Saat ini, sekelompok orang berjalan menuruni tangga. Oscar dengan cepat berlari menuju Geralt, menunjuk ke penjaga keamanan yang masih di tanah dan tidak bangun, lalu menunjuk ke arah Julian, bos, itu dia, Julian, menantu keluarga Hansel. Ekspresi Sarah tiba-tiba berubah saat dia melihat orang itu datang. Dia putus asa. Keluarga Sawyer dan keluarga White masih membalas dendam pada keluarga Hansel, dan sekarang mereka telah menyinggung keluarga White. Ini sudah berakhir, ini benar-benar sudah berakhir. Julian juga melihat orang itu datang. Sebelum dia bisa merepotkan keluarga White datang ke rumahnya. Hari ini, dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran untuk menyelesaikan masalah keluarga Hansel sepenuhnya. Sayang, kamu duluan. Bagaimana aku bisa pergi? Sarah sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dia berlutut di tanah untuk mengakui kesalahannya kepada keluarga White yang mendekat. Julian menangkapnya, dengan paksa mengangkatnya dari tanah, dan memerintahkan, Cindy, bawa Sarah kembali dulu. Cindy mengangguk. Dia tahu identitas Julian dan tidak perlu khawatir. Saudari Sarah, ayo pergi. Dia menarik Sarah dan pergi. Julian, teriak Sarah. Julian tersenyum tipis, kembalilah, semuanya akan baik-baik saja. Keluarga White tidak menghentikannya dan mengizinkan Cindy membawa pergi Sarah. Geralt memandang penjaga keamanan lain yang datang dan memerintahkan, usir semua tamu. Greenview akan membayar semua biaya hari ini. Penjaga keamanan dengan cepat mengusir orang-orang. Priscilla dengan cepat berlari mendekat dan meraih tangan Julian, dengan kegembiraan di wajahnya, sahabatku, aku bertemu denganmu lagi. Ternyata kamu adalah mantan Panglima Wilderness Selatan, Naga Hitam. Aku penggemarmu. Julian sedikit mendorong tangan Priscilla menjauh. Nak, apakah aku mengenalmu dengan baik? Aku punya istri, harap berhati-hati. Priscilla tidak terlalu peduli. Tuan Fisher. Pablo menghampiri, mengulurkan tangannya, dan berkata, halo, saya Pablo, dan saya ayah Priscilla. Ini semua berkatmu hari ini, jika tidak, Priscilla. Julian berhenti sebentar dan berkata, ini hanya usaha kecil, tidak ada gunanya disebutkan. Julian. Hughes mengertakkan gigi dan menatap Julian. Julian menatapnya dan bertanya dengan tenang, siapa kamu? Hughes meneriakkan kata demi kata, Hughes, Elvin adalah kakak tertuaku, dan Billy adalah keponakanku. Oh. Julian berkata oh. Ternyata itu keluarga Sawyer. Aku hendak mencari keluarga Sawyer. Keluarga White sedang dalam masalah, dan kamu kebetulan muncul. Kalau begitu, mari kita selesaikan bersama. Keluarga Sawyer dan keluarga White telah mengincar keluarga Hansel akhir-akhir ini. Julian awalnya ingin menunggu sampai konferensi medis selesai sebelum menyelesaikan masalah ini. Sejak kita bertemu hari ini, mari kita selesaikan bersama. Begitu kedua belah pihak bertemu, mereka penuh ketegangan. Pablo berdiri tepat waktu dan membujuk, semuanya, bisakah Anda memberi saya wajah Pablo? Jika Anda memiliki pertanyaan, duduk dan ngobrol. Mustahil. Julian adalah orang pertama yang berbicara, dan kemudian mengambil langkah maju. Dalam sekejap, dia muncul di depan Hughes, meraihnya, menariknya, dan berteriak, ada apa? Datanglah padaku, mengapa kamu ingin menyerang keluarga Hansel? Dia mengangkat Hughes dan melemparkannya beberapa meter jauhnya. Hughes jatuh ke tanah dengan keras dan berteriak. Sebelum penjaga keamanan sempat bereaksi, Julian segera mengambil tindakan dan menjatuhkan Geralt dan Dillon ke tanah. Baru kemudian penjaga keamanan bereaksi dan mengambil tindakan satu demi satu. Namun penjaga keamanan ini dengan cepat dijatuhkan. Semenit kemudian, semua orang di hotel tergeletak di tanah. Hanya beberapa orang yang masih berdiri. Julian melirik orang-orang yang tergeletak di tanah dan berkata dengan suara dingin, jika Anda menargetkan saya, dan Anda akan menargetkan keluarga Hansel dan istri saya, jadi jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Cabut larangan pada keluarga Hansel segera, kalau tidak besok akan menjadi hari kematianmu. Julian mengangkat tangannya dan menembakkan jarum perak satu demi satu. Secara akurat menembus ke dalam tubuh Hughes, Geralt, Dillon dan lainnya. Mereka jatuh ke tanah dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Julian tersenyum tipis pada Pablo dan berkata, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bersambung.